Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Natasha Putri dari kelas 11 MIPA 3 SMA Taruna Terpadu 1. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama itu terjadi pada rongga mulut atau cavum oris. Pada rongga mulut terjadi pencernaan fisik dan kimia atau enzim amilase dan enzim phthalin. Pada rongga mulut juga terdapat gigi untuk pencernaan fisik, lidah untuk pengecap rasa, dan bibir untuk menahan makanan agar tidak tumpah. Di dalam rongga mulut terdapat 3 pasang kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotis di bagian bawah telinga, kelenjar sublingualis terdapat di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis terdapat di bawah rahang bawah. Dan yang terakhir, pada rongga mulut terdapat imunoglobin A yang berfungsi untuk menurunkan jumlah bakteri. Makanan yang telah dicerna di dalam mulut akan masuk ke dalam faring untuk diteruskan menuju esofagus. Di dalam kerongkongan atau esofagus tidak terdapat pencernaan, tetapi bolus akan menuju lambung. Di dalam lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida berperan mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh kuman. Pepsin berperan mencerna protein menjadi polipeptida pendek. Renin berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein dari susu. Makanan yang sudah dicerna di dalam lambung disebut kim. Kim masuk ke dalam usus halus melalui sebuah katup yang disebut sphincter pylorus. Di dalam usus halus atau intestinum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Terdapat getah pencernaan yang terdapat dari pankreas dan hati atau bermuara duodenum. Di dalam duodenum, lemak akan diemulsikan oleh cairan empedu yang berasal dari hati. Lemak yang diemulsikan dicerna oleh lipase. Enzim pencerna lemak dihasilkan di pankreas. Pankreas menghasilkan enzim lipase, tripsin, dan kemotripsin. Amilase akan memecahkan polisakarida menjadi disakarida. Tripsin kemotripsin akan mencerna polipeptida atau protein menjadi dipeptida. Pankreas juga menghasilkan natrium bikarbonat untuk menetralkan kim dari lambung. Di dalam jejunum terdapat enzim pencernaan yang dihasilkan oleh dinding jejunum, yaitu disakaridase, dipeptidase, dan enterokinase. Di dalam disakaridase terdapat 3 bagian, yaitu maltase, sukrose, dan laktase. Maltase mengubah maltosa menjadi 2 molekul gula. Sukrose mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dipeptidase dan aminopeptidase akan memecah dipeptida asam amino. Enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsin
imunogen menjadi tripsin. Di dalam ileum, zat makanan yang diserap berupa monomer. Semua zat makanan yang diserap oleh kapiler darah, sementara asam lemak dan gliserol diserap oleh pembuluh limfa. Makanan yang telah dicerna di dalam usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu ascenden naik, transcenden mendatar, dan descenden menurun. Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk dan terjadi pula reabsorpsi air oleh kolon jika tubuh kekurangan air. Nah, sistem pencernaan yang terakhir yaitu rektum. Rektum merupakan tempat penampungan sementara sisa-sisa pencernaan sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang disebut anus. Di dalam rektum terdapat 2 otot sfinkter, yang satu bersifat sadar dan yang lainnya bersifat tidak sadar. Cukup sekian penjelasan tentang sistem pencernaan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.